Atoilah hebat. Pengetahuanmu cukup bagus. Apa yang Anda maksud itu? Di sini, belakang Anda. Akan kurusak orang yang sampingmu itu, yang bertutupkan kain. Apa yang Anda lakukan? Betul apa yang Anda tadi sampaikan? Apa yang Anda baca? Ada. Oke, Insyaallah. Jangan Anda lukai tubuh yang Anda masuki. Darah. Lumayan bagus. Lumayan bagus. Pengetahuan yang kau punya itu. Harus seperti itu sebagai hamba Allah yang beriman. Kau bisa mengetahui keilmuan dari salah satu Kullun min indillah. kitab sihir yang diciptakan oleh Baal. 9 dari pangeran surga yang terbuang. Masya Allah, pangeran surga yang terbuang. Apakah iblis yang Anda maksud? Kau mengetahui itu. Betul sekali, agama kami mengajarkan itu. Sebelum aku memberikan pertanyaan kepadamu, akan aku buka rahasia awal dari kerusakan yang kami ciptakan itu. Bagus, itu yang kami kehendaki. Anda bercerita tentang strategi Anda agar kami mampu untuk mempelajari serta mengetahui pola-pola yang Anda tebarkan di alam dunia ini. Apa kau pikir ketika aku menceritakan semuanya, bahkan apa yang kalian pegang sekarang adalah salah satu dari strategi kami untuk menyesatkan umat manusia? Itu pikiran Anda. Jadi tidak berpengaruh untukku untuk mengucapkan ini, karena yang bodoh akanlah tetap bodoh, buta, karena 7 pangeran iblis utama yang memiliki sifat yang tidak disukai oleh Sang Khalik, Masya Allah. yang kami tebarkan pada setiap manusia untuk menutupi kolbunya itu, Masya Allah. sehingga kolbunya itu terbalut dengan sifat-sifat milik kami. Masya Allah. Jadi Anda berbicara tentang iblis dan keturunannya. Ya, betul. Akan aku beritahu kepadamu jumlah keseluruhan ya keturunannya. Seperti itu. 124.000 anak cucu dari iblis, yang setiap salah satunya akan disebar ke seluruh penjuru muka bumi ini untuk menggagalkan rencana-rencana orang yang terpilih, yang diberikan tugas untuk meluruskan
Berikutnya, Rasulullah itu Masya Allah. Sallallahu 313 akan menghadapi pasukan akhir zaman yang akan dipimpin dari salah satu keturunannya itu. Masya Allah. Kami berusaha untuk mencarinya dan menggagalkan rencananya. Dan yang 7, yang utama, akan menggagalkan 7 manusia yang akan membaiat keturunannya itu. Masya Allah. Jadi kau jangan merasa dirimu itu orang yang terpilih sehingga engkau mengaku-ngaku padahal kau tertipu. Engkau mengira kemarin anak dari salah satu iblis. Kau mengira itu pemimpin tertinggi kami. Informasi apa lagi yang Anda ingin sampaikan? Dan siapa kemarin ketika kami mengadakan kegiatan di bumi Cirebon? Salah satu keturunan dari Belial. Dia bertubuh warna merah dengan tanduk yang sangat panjang menjulang tinggi ke langit. Salah satu putra 100. Baiklah, aku tidak akan mengungkapkannya, adikku. Oh, Anda tidak sendirian ternyata. Tidak. Anda membawa adik. Ya. Apakah Anda cukup pengecut sehingga membawa keluarga ke tempat ini? Baiklah, kita masuk dalam pertanyaan. Oke, tanya jawab. Yang kalah Bukankah engkau selalu mengatakan tentang keimanan? Atoilah? Betul sekali. Iya, betul. Kaulah orangnya yang seolah-olah tahu akan keimanan. Apa itu iman? Masya Allah. Iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Terhadap sesuatu yang belum engkau lihat. Betul sekali. Tapi sesuatu itu mampu kita rasakan. Baik. Cukup menarik dan aku terhibur. Oh, Sejak kapan engkau beriman, Atoilah? Masya Allah. Anda menganggap tanya jawab ini sebagai hiburan. Dan sejak kapan engkau menjadi seorang muslim? Masya Allah. Anda ingin tahu? Jawablah. Anda ingin tahu? Ingin tahu banget atau ingin sangat tahu? Ketahuilah, keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada sejak zaman azali. Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami telah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kami sejak kami berada di alam ruh. Lalu Allah meniupkan
memasukkan roh kami ke dalam jasad rahim ibu kami ketika kami berusia 120 hari. Selanjutnya kami terlahir sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda tidak mau beriman kepada Allah, padahal Allah telah memberikan dan menciptakan Anda, memberikan rizki kepada Anda? Siapa yang bilang bahwa kami tidak beriman kepada Allah? Tunjukkan kalau Anda memang betul-betul beriman. Sembahlah Allah dan beribadahlah kepadanya. Apakah kau selama ini beranggapan bahwa kami tidak beriman? Betul sekali. Karena iman bukan sekedar ucapan lisan, tapi Anda harus mampu untuk mengamalkan dalam perbuatan Anda. Apakah perbuatan Anda menunjukkan Anda seorang yang beriman kepada Allah? Kami pun tak berdaya, karena ini telah menjadi suratan takdirnya. Selalu takdir yang menjadikan alasan. Ini adalah salah satu rencana dari Yang Kuasa. Tidak sama sekali. Dengan mengorbankan kami sebagai pelaku yang berdosa, kami dihukum karena kecintaan kami dan kesetiaan kami terhadap Yang Maha Kuasa. Anda sedang bersandiwara. Pada dasarnya kami iblis. Tidaklah memaksa kalian untuk mengikuti bisikan kami, tapi kalian sendirilah yang tergoda. Siapa yang Anda maksud dengan kalian itu? Apakah kau tidak sadar? Ya, memang begitulah manusia. Ketika mempunyai sedikit pengetahuan, lupa akan melihat dirinya sendiri. Dia hanya melihat orang-orang yang di sekelilingnya, tapi lupa akan dirinya. Oh, seperti itu. Ketika ada manusia melakukan kesalahan, apa yang dia harus lakukan menurut Anda? Kau bisa berkata seperti ini di hadapan murid-muridmu dan di hadapan manusia lain. Apakah engkau menjamin dirimu itu seperti apa yang kau ucapkan ketika sendiri? Tidak sama sekali. Itulah keakuan diri. Engkau merasa dirimu tidak melakukan kesalahan. Itu opini Anda saja. Kami sekali-kali tidak mengatakan demikian. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang tak lepas dari salah dan dosa. Dan kami mengakui itu. Dan kami bertobat terhadap dosa dan kesalahan kami. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda juga mampu untuk bertobat kepada Allah? Cukup. Aku ingin bukti bahwa engkau itu benar-benar beriman. Apa kau yakin dirimu itu beriman? Insya Allah. Sekarang, dengan manusia sebagai saksi, aku meminta kepadamu yang menciptakan langit dan bumi. Timpakanlah musibah, tariklah apa yang dia cintai, renggutlah harta, renggutlah orang-orang yang dicintainya itu, yang melekat dalam dadanya. Aku ingin melihat gimana hambamu ini yang berkata beriman ketika kehilangan. Ini permohonanku.
timpakanlah berbagai macam masalah kepadanya. Anda meminta kepada siapa itu? Kepada Tuhan Anda? Kepada Dia. Siapa itu? Hakikat pemberi ujian kepada makhluk. Aku ingin melihat manusia yang diciptakan memiliki kesempurnaan, dan itu adalah hakikat mutlak dan aku mengakuinya. Tetapi mengapa banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya itu? Bukankah itu karena ulah Anda? Ya, lagi-lagi kau menyalahkan bangsa kami. Karena itu telah menjadi sumpah iblis, laknatullah. Sudah aku katakan, kami tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti. Tidak pernah memaksa. Manusia. Seperti itu. Anda sendiri hakikatnya takut terhadap azab Allah yang pedih. Atuilah, aku telah diberikan gelar sebagai kesombongan dan diberikan ketataan. Ya, Anda mendapatkan gelar sebagai makhluk yang terkutuk. Karena aku telah berhasil banyak memisahkan dua insan. Oh, jadi Anda memiliki gelar itu. Cukup menarik. Cukup menarik. Mungkin kau bisa menutup pintumu itu, tetapi ketika jendelamu terbuka, kami akan masuk. Seperti itu. Lihatlah, nih, manusia-manusia yang kau bawa. Bahkan dirimu tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan kemunafikan. Betul sekali. Hanya Allah yang mengetahui kemunafikan seorang hamba. Boleh saya bertanya kepada Anda? Saya tadi telah banyak menjawab pertanyaan Anda. Saatnya saya bertanya kepada Anda dan Anda menjawab pertanyaan saya. Anda siap? Tanyakanlah. Wahai makhluk yang dilaknat Allah, apa yang menghalangi Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Anda mengaku sebagai hambanya yang beriman. Apa yang menghalangi Anda bertaubat kepada Allah? Seperti yang diceritakan oleh 7 pangeran surga yang terbuang, bahwa mereka tidaklah menentang
sujud kepada Adam dikarenakan tidaklah mungkin kami diciptakan untuk menyembah selain kepadanya, sujud selain kepadanya. Saya bertanya kepada Anda, bukan kakek moyang Anda. Saya bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang menghalangi Anda untuk bertaubat kepada Allah? Tentu saja Allah itu akan diberikan rahasia-rahasia penciptaan dan pengakhiran alam semesta. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang menghalangi Anda untuk bertaubat kepada Allah? Padahal Allah yang Anda kenal. Apakah tujuan Anda itu menanyakan itu? Saya ingin bertanya dan saya ingin juga mengetahui jawaban Anda. Tadi Anda bertanya kepada saya dan saya telah menjawab semua pertanyaan Anda. Jika Anda ingin menerima jawaban dariku, masuklah ke alamku. Ketika tadi Anda bertanya, saya tidak memberikan syarat apapun untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena tidaklah mungkin aku menjawab pertanyaan seperti itu di hadapan manusia-manusia. Kenapa? Anda malu? Tidak. Anda takut? Kamilah yang paling sempurna. Oke, kalau gitu jawab pertanyaan saya. Allah yang Anda kenal adalah Dia, Zat yang Maha Pengampun. Aku mengetahuinya. Dia Maha Rahman, Maha Rahim, dan menerima taubat seorang hamba. Kenapa Anda enggan? Apa kau mencoba untuk mengenaliku? Dengan keimananmu itu, Atila. Ada sesuatu yang aneh bagi saya. Anda mengetahui tentang hakikat pencipta. Anda mengetahui tentang Allah, Rabbul Alamin. Tapi mengapa wajah Anda palingkan dari keagungannya? Masuklah ke alamku, akan kuberikan jawabannya. Saya sudah paham dengan apa yang Anda jawab. Dan saya hargai Anda telah mengatakan itu semua. Anda siap dengan pertanyaan selanjutnya? Atau sudah cukup sampai demikian? Mengasihkan. Aku merasa terhibur dengan salah satu makhluk ini. Cukup menarik. Aku persilakan. Dan apakah jawaban itu akan saya dapati di alam Anda? Atau saat ini juga Anda akan menjawab pertanyaan itu? Aku mengetahui rencanamu.
Sebodoh yang kau kira, Toilah. Apakah Anda mampu untuk menjawab tanpa syarat? Apa pertanyaanmu itu? Apa yang Anda lakukan untuk melemahkan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Akan aku ceritakan bagaimana cara kami menggoyahkan manusia. Itu yang ingin kau tahu. Betul sekali. Ya, menurutmu itu akan menjadi keuntungan buat manusia. Bagiku, tidaklah mungkin. Karena di setiap yang kalian pegang adalah strategi kami. Karena di situ ada kesombongan, kemarahan, keirian, kebencian, hawa nafsu, kemalasan. Jadi Anda menggunakan pintu-pintu itu untuk melemahkan keimanan kami. Ya, karena kami ingin menciptakan syaitan dari golongan manusia. Ketika 7 sifat telah menyatu ke dalam kolbu manusia yang telah menyelimuti hatinya, maka manusia itu akan sulit merasakan kehadiran yang kuasa. Karena fuadnya telah buram. Seperti itu. Semoga Allah selalu memberikan keteguhan kepada iman kami. Baiklah, saya memiliki pertanyaan yang terakhir. Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Atoilah, kau memiliki hati yang bagus, Atoilah. Tidak sama sekali. Ketika kami memasuki hatimu, kami akan kebakar. Tidak sama sekali. Kau adalah manusia sempurna, Atoilah. Tidak sama sekali. Ya, kau Tidak. manusia sempurna. Kau berhak mendapatkan gelar kesempurnaan. Tidak sama sekali. Ya, dan kau berhak memiliki murid, Atoilah. Kullun min indillah. Semua dari sisi Allah. Ya, Dan semua yang ada dalam diriku adalah milik kau Allah. adalah manusia sempurna. Tidak sama sekali. Engkau adalah utusan. Kesempurnaan hanya Kau milik adalah Allah. wali Allah. Tidak sama sekali. Kesempurnaan hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Anda siap? Silakan. Apa yang Anda lakukan ketika Allah memperkenankan taubat Anda? Tidak mungkin. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda merasa sebagai makhluk yang sangat beruntung karena taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda berani berkata itu tentang Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah?
Dia adalah zat yang Rahman ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab. Apa yang kau sangsikan terhadap Allah? Kami telah merasakan kasih sayang itu. Bahkan bangsa kami ditempatkan kedudukan tertinggi. Tapi kami tidak sekali dihargai. Akan penghambaan kami hanya setia kepadanya. Jadi aku tidak akan mau Sayang sekali, diberikan rahmatnya itu. sayang sekali. Anda telah menyia-nyiakan waktu. Padahal Anda masih mempunyai kesempatan untuk meraih surganya Allah. Tapi jalan yang Anda tuju menuju nerakanya sangat disayangkan. Baiklah, apapun jati diri Anda, Pertemuan ini tidak berakhir di sini, Atoila. silahkan. Aku akan turun sendiri untuk menaburkan benih-benih golongan setan dari golongan manusia sampai datangnya Al-Masih itu. Silahkan. Terutama karena aku sedang berurusan denganmu. Aku akan memasuki setiap celah-celah di sekitarmu. Bahkan kau pun tidak akan menyadarinya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tujuh dari pangeran surga yang terbuang telah menguasai sebagian dari pemimpin-pemimpin yang bertata, dan kami akan mudah untuk masuki hati manusia. Hanya kerajaan-kerajaan yang menjalankan syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Muhammad lah ya kami tidak akan bisa memasukinya. Dan di timur ada beberapa yang tidak bisa kami kuasai. Baiklah,
manusia sempurna. Kita akhiri perjumpaan ini. Aku cukup terhibur berbincang denganmu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kau lihatlah orang-orang yang kau cintai, anakmu. Semua milik Allah. Bagaimana ketika engkau kehilangan mereka? Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita buktikan. Sabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sahabat syiar. Akhirnya datang juga sosok yang begitu fenomenal. Ya. Banyak bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi ataupun cara-cara mereka dalam menyesatkan manusia, menggoyahkan iman hamba-hamba Allah. Dan mudah-mudahan dialog tadi cukup membuka wawasan kita, pengetahuan kita. Dan mudah-mudahan kita berharap dialog tadi juga mampu untuk lebih memperkuat iman Islam, terutama bagaimana kita harus mampu menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, baik kaitannya dengan hablum minallah melalui ibadah-ibadah kita kepada Allah maupun hablum minan nas, menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan mediator kita yang selanjutnya. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.